Apa? Ada IM Planar harga hanya 300 ribuan. Hai, gue Yoga, pria yang hobinya banyak. Yah, sementara lagi rajin di audio, terus perlahan-lahan kayaknya bakal nyoba kamera juga. Untuk game lagi nggak sempet main, cuma pasti bakal ada videonya. Apapun yang lu denger di sini dari siapapun itu, tetap percaya sama kuping lu sendiri. Ini serius ya, meskipun gue lebih mempercayai kuping gue sendiri dibanding reviewer atau siapapun itu, bukan berarti review-review yang lu lihat itu tidak ada value-nya. Karena endingnya yang harus lu manja, harus lu cintai itu adalah kuping lu. Jadi dengerin dulu, nanti keputusan akhirnya bisa lu akses sendiri dah. Mungkin lu udah pada tahu GK Content dari GK, subsidiarinya KZ, yang sepertinya cukup disukai nih oleh orang-orang untuk range 100 ribuan. Tapi gue kurang cocok buat konten sendiri ya, jadi gak bakal komen banyak. Nah, ada yang menarik nih ceritanya. Mereka ada rilisan baru nih, GK Streak. Sebenarnya malas beli, tapi ada gimmicknya nih. Ada microplanar Twitternya. Dan gue nggak ngibul ya, harganya bisa 300 ribuan. Kapan lagi bro kita dapat planar harga 300 ribuan? Oh never mind, Lavidir LV1 harganya segitu juga sih. Ngomong-ngomong perihal planar, gue ngekip dua favorit gue di range budget yang gue bisa. Ada Moondrop Gravity Race dan Krynir Daybreak. Daybreak itu tri hybrid, dia pakai satu dynamic driver, dua balance armature, sama dua microplanar tweeter. Di Daybreak bassnya yang paling stand out, punchy sekaligus clean. Terus treble-nya kerasa detail dan airy. Paling untuk detailnya sebenarnya bisa gua geser 7 lah kayaknya, cuma 69 kurang enak gua kasih 7 dah. Terus buat vokalnya cukup tapi bukan highlight-nya. Kalau menurut gua sih sedikit ketutup warm di mids-nya. Jadi agak butek dikit gitu. Kalau beli pakai Shopee HP sekitar 2,4-an. Terus ada Moondrop Race. Ini katanya sih pakai planar driver beneran ya. Kalau menurut gua ini bassnya lebih balance dan konsisten. Gak se-punchy Daybreak tapi gak muddy. Vokalnya justru kerasa lebih maju dibanding Daybreak dan menurut gua sih soundstage-nya lebih luas. Treble-nya detail, tapi ada sedikit lebih banyak sibilance yang noticeable dan mungkin minus di build quality karena di gua udah agak longgar sih konektor pinnya. Paling tapi untuk skor ini bisa berubah seiring berjalannya waktu ya buat gua rebalancing. Harusnya kalau beli pakai Shopee HP di 1,4-an. Tapi gue yakin gak semua orang mau ngeluarin duit segitu buat YM, apalagi yang baru atau yang masih kepo-kepo doang. Awalnya mikir ini cuma bakal jadi GK Content yang ada embel-embel planarnya. Taunya ternyata pas gua pakai lebih mirip Daybreak on a budget. Of course nggak se-OP Daybreak tapi menurut gua cukup mirip. Percaya kuping sendiri BTW. Langsung aja ke paket pembelian, gak usah berharap banyak. Standar kekikiran KZ, lu dapat kabelnya KZ yang QDC 2 pin. Terus dapat ear tipsnya. Kayak sisa 2 pasang lagi dah. Terus driver yang udah kepasang ear tips. Terus ya udah gitu aja. Terus remind ya, ini pakai kabel QDC. Bisa pakai kabel 2 pin tapi rawan patah. Shape-nya menurut gue biasa lah ya, sesuai harganya. Tapi faceplate metalnya bikin terkesan premium dikit banget. Tapi entah kenapa, padahal di konten kayaknya enggak deh. Ini filter nozzle-nya rapet nih. Jadi kalau kena keringat bisa nyumbat, bikin imba dikit. Dipakai di telinga gue lumayan pas, nggak kayak Tangzu yang kekecilan. Ini pas bisa gue bilang karena nozzle-nya agak ngetilt dikit, kelihatannya agak ngetilt dikit dan lebih panjang aja. Kalau gue pakai Tangzu Wonder 2 ya agak kurang pas aja sih. Ini cuman FYI aja sih buat telinga gue. Sama gue juga really appreciate metal plate-nya. Oke, sekarang yang paling penting di suara. Bass di GK Streak ini solid, sub-bassnya ada, punch ada. Kalau bodoh-bodohan, ambil aja value-nya Daybreak kurangi 1. Cuma ya mungkin problem di clarity, karena menurut gua pribadi, sheet-nya itu bassnya bocor ke area vokal. Jadi vokalnya itu kerasa ketutup, terlalu mundur, kayak nyanyi di belakang tembok, terus gua dengerin dari belakang tembok. Kurang aja ya. Dan harusnya sih lu perlu tahu lah terkait ini. Jadi ya gue taruh di 4 deh buat vocal clarity. Hipotesa gue sih karena ngedrop di upper mid ya.
Terus distrik ini lumayan natural. Gue bilang sih kayak satu tier di bawah Daybreak lah ya. Terus teksturnya mantep. Oke, satu tier di bawah Daybreak. Jadi ya gue bilang sih oke lah ya. Treble-nya detail, ya oke lah 76. Si balance-nya yang minor banget. Instrumen separasinya oke. Menurut gua udah masuk ke decent. Gua bisa notice perbedaannya dan menurut gua better juga dari Warner 2. Terus soundstage ini sebenarnya bisa 5 lah ya. Cuma karena ketika gua tes pakai lagunya Lauryn Hill live di Apple Music terdengar oke, jadi gua taruh 6. Nah, buat comfort dan fitnya benar-benar pas di telinga. Padahal secara wujud fisiknya gue nggak suka karena terkesan template atau murahan dan pabrikan, ya sesuai harga lah. Tapi ternyata dipakai sejaman udah oke. Build quality sesuai yang gue bilang, gue suka faceplate metalnya dan kerasa padat, mantep. Ada wake-nya juga dibandingkan Warner yang menurut gue lebih ringan. Kalau bisa dapat di 300 ribuan, menurut gue sih value for money-nya untuk drivernya sangat bagus. Cuma era sekarang tidak ada aksesoris, hell nah kayak gitu sih, ya gak sih? Kalau lo pernah lihat video gue sebelumnya, gue pernah buat video terkait 3 IM 300 ribuan yang gue rekomendasiin. Purely subjektif. Salah satunya ada Tangzu Warner 2. Yang gue lumayan suka lah untuk suaranya, dan aksesoris yang lo dapetin itu value-nya lumayan. Jadi tentunya value for money-nya lumayan tinggi. Cuma kalau bahas suara tanpa mikirin driver dan unboxing experience dan lain-lain, pure driver only, ya gue milih GK Strix sih. Karena menurut gue cukup mirip dengan Warner 2, hanya saja better. Jadi kesannya upgrade tapi harganya sama. Ditambah telinga gue agak skizo, merasa suaranya mirip dengan Daybreak. Oh ya, belum gue mention, ini day to day use, source-nya dari Apple Music. Semuanya bawaan, gak ada gonta-ganti kabel ataupun ear tips. Lewat DAC Protocol Max gitu doang sih. Buat gua ngasih skor itu pakai Git project receh gua, dan kriteria penilaian serta skornya itu sangat personal banget. Kalau buat skornya tentu bisa berubah seiring berjalannya waktu karena gua bakal rebalancing dengan driver-driver gua yang lain, dan tentunya masih mungkin buat perbaiki HTML-nya. Linknya gua taruh deskripsi ya. Intinya cukup puas dengan GK Strix yang di harga 300 ribuan. Ini bukan klaim bahwa ini IM terbaik di dunia pastinya ya. Ini bukan review yang objektif sempurna. Ini cuma gua sharing apa yang gua dengerin dengan kuping gua sendiri. Dan balik lagi ke yang gua bilang di awal, apapun yang lu denger di sini tetap percaya kuping sendiri. Kalau lu pengen nyoba tanpa harus keluar duit, boleh join GA gua di Tongkrongan Audio Indonesia di FB. Linknya gua taruh deskripsi, detailnya lu langsung cek aja. Semoga beruntung. Bye-bye.